Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa pada sore malam hari ini, kembali saya menyapa kita semua, selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan kepadamu. Seharian Tuhan sudah menolong kami dalam kegiatan kami, memberkati, menyertai kami, dan sore hari ini kembali Tuhan Engkau sudah menyentuh hati kami dan membawa kehidupan kami untuk kita bisa beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Ya Tuhan menolong, Tuhan menyucikan, mengampuni kami sekalian supaya kami layak untuk beribadah kepadamu, terutama bisa mendengarkan firman sampai pun kami pulih menyembah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan acara ibadah ini ke tanganmu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami mulai dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hambamu yang melayani, Tuhan Engkau juga menolong memakai dengan pemakaian yang heran dari Tuhan. Alat-alat yang digunakan biar Tuhan jamah, Tuhan memberkati, singkirkan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam acara ibadah ini. Dan kami panggil namamu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita akan melakukan pujian dari buku NR 131, di hadapan hadiratmu. NR 131. Haleluya. Hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala
keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, biarlah penyembahan kita hanya terarah kepada Dia. Biarlah ibadah ini ada sarana untuk kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita. Kita akan melakukan pujian dari NR 120, Peganglah Tanganku Roh Kudus. NR 120, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran,
Oh, haleluya. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, biarlah di hari-hari ini kami boleh taat dan dengar-dengaran, boleh mengikuti jalan-Mu Tuhan, untuk supaya kami tidak tersesat. Dan itu sebabnya kami bersyukur, kami berterima kasih jika Tuhan mau membimbing kehidupan kami, mau mengasuh kehidupan kami, sebab Engkau punya rencana yang indah kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih lewat puji-pujian ini Engkau menggairahkan kami, Engkau mengingatkan kami, untuk supaya kami sungguh-sungguh Tuhan di hari-hari khususnya menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Sebentar kami kembali akan belajar lagi Tuhan untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekali lagi membuka hati kami yang seluas-luasnya, untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami ini Tuhan. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari surga sendiri. Terima kasih, demikian pula kami teringat gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu semua, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Pengurapan yang sama Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba tetap berserah diri kepada-Mu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu boleh menolong kami, memperbaharui, memperbaiki, menyatakan kekurangan kami. Dan sampai sewaktu-waktu firman-Mu itu sungguh-sungguh Tuhan akan membuat kami baru, akan membuat segala sesuatu baru Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami lewat ibadah ini. Dan kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong, memberikan kekuatan hati untuk tetap percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada-Mu. Dudukkan dengan tenang, dengan baik, dan berikan hati yang selalu merindukan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan, menyapa kita semua selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih dalam ibadah-ibadah yang selama ini masih dalam mengikuti siaran tunda. Tuhan juga sudah menolong, memberkati kita semua dengan cara ibadah yang sangat sederhana, tidak mengada-ngada, ya apa adanya. Beginilah ya yang kita lakukan. Yang terpenting saudara sekalian, ya, yang kita lakukan itu sungguh-sungguh itu untuk Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Plan-plan yang lain yang terkait dalam ibadah-ibadah ini, yang juga melayani dalam bidang musik, puji-pujian, yang ditugaskan, yang dipercayakan, yang merasa terbeban untuk ini, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sekalipun kita lakukan dengan cara sederhana, dari Tuhan bukan melihat wah kayak apa, tapi bagaimana ketika kita melakukan, yang melakukan untuk Tuhan itu lewat ibadah pelayanan kita ini, dengan ketulusan hati, dengan kejujuran hati, ya, dengan keberadaan kita. Kita merasa tidak mampu, kita merasa masih banyak kekurangan, kelemahan, tetapi hati ini rindu untuk bisa melayani Tuhan. Nanti pada saatnya Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru, segala yang kekurangan kita, kelemahan kita, Tuhan akan robah, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru kalau kita mulai di hari-hari ini dalam sikap ibadah pelayanan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadah pelayanan kita bukan
ya bukan untuk mencari sesuatu, tetapi sebaliknya ibadah pelayanan kita hanya kita tujukan atau tertuju hanya kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Pasti Tuhan juga akan membuat suatu waktu indah pada waktunya. Amin, saudara sekalian. Mari kita akan kembali dalam pemeriksaan kita. Di hari-hari ini kita sedang belajar bagaimana Tuhan itu ya ingin atau mengasuh atau membimbing kehidupan kita. Ya, mengasuh kita lewat kandang penggembalaan yang Tuhan sudah tunjukkan, tetapkan untuk kita. Untuk supaya apa? Saudara, kita digembalakan, tujuannya adalah untuk supaya tergembala. Jadi tujuan digembalakan itu adalah untuk tergembala. Ya, kalau kita digembalakan dan tujuan kita tidak untuk tergembala, saudara, untuk apa kita digembalakan? Ya, untuk apa kita digembalakan? Tujuan utama kita digembalakan atau di dalamnya ada ya kita diasuh, kita dibimbing itu, kita dididik, kita dipelihara, kita dirawat, bahkan kita dijaga itu tujuannya supaya setiap kehidupan jemaat, setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan itu sungguh-sungguh kita pada akhirnya tergembala, terpelihara, kebutuhan kita tercukupi, baik terutama yang rohani. Maka kalau yang rohani juga tercukupi atau dicukupi, cukup suatu dengan pemeliharaan Tuhan lewat asuhan Tuhan ini, bimbingan Tuhan ini. Maka saya punya keyakinan yang besar bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita pun pasti juga Tuhan cukupkan. Jadi kebutuhan kita berkat jasmani itu selaras dengan berkat-berkat rohani, dan itu sebabnya lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini kita sebanyak-banyaknya bisa mengambil berkat rohani, sebanyak-banyaknya kita usaha untuk kita bisa mengerti firman Tuhan. Dan setelah kita mengerti firman Tuhan dan kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, maka sungguh-sungguh ayat mengatakan Allah itu akan mengirimkan berkatnya kepada kita. Jadi bukan kita mencari berkat, asal kita setia kepada Tuhan, saudara sekalian. Sungguh-sungguh kita mendengarkan firman-Nya dan setia untuk kita mempraktekkan firman-Nya, maka berkat itu akan datang kepada kita. Berkat itu akan datang kepada kita lah. Tapi sebaliknya, kalau umpamanya kita belum mencapai itu, saudara, maka yang harus kita koreksi adalah diri kita. Jangan kita menyalahkan orang lain gara-gara si A, si B. Jangan. Sebab Tuhan yang berkata, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan kamu setia untuk melakukannya, maka berkat itu akan datang kepadamu. Nah, kalau sekarang kita belum mengalami berkat itu, coba kita kembali. Sikap atau cara kita mendengar firman Allah. Ya, mulai dari sikap dan cara kita mendengarkan firman Allah, saudara. Dan kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, saudara, dan lalu kita mengerti firman Allah, kita percaya kepada firman Allah, maka sungguh-sungguh berkat-berkat itu tinggal mengikut saja. Akan mengikut, akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya di hari-hari ini, biarlah kita mengambil sikap sebagai kehidupan anak-anak Tuhan atau sidang jemaat yang siap untuk dibimbing, diasuh atau digembalakan oleh Tuhan. Kemarin ya, bagaimana seorang gembala, seorang ibu itu gambar dari seorang gembala yang dia punya tugas, untuk mengasuh dan merawati anaknya. Itulah seorang gembala dalam sidang jemaat itu, sekalipun tentu seorang ibu ya atau seorang gembala ya
tidak sempurna, ada kekurangan sana sini, tetapi kita lihat upaya usaha ya yang Tuhan berikan, ya Tuhan berikan kepada seorang gembala ini, saudaraku. Dia sudah berupaya, berusaha untuk bisa berusaha untuk bisa mengasuh lewat pertolongan Tuhan dan membimbing menggembalakan jemaat, saudaraku. Dan kita yakin dan percaya, saudaraku, kalau sungguh-sungguh seorang ibu, seorang gembala, lalu juga didukung oleh jemaat yang ada, jemaat respon terhadap firman Allah, ya, respon atas bimbingan atau asuhan dari seorang ibu, seorang gembala ini, dan sama-sama, saudaraku, maka sama-sama akan diberkati Tuhan. Semakin hari anak-anak itu akan tumbuh dengan sehat, tumbuh menjadi kehidupan-kehidupan yang rohani, yang dewasa rohani, sampai sewaktu-waktu Rasul Paulus mengatakan, ya, mempersiapkan jemaat Korintus itu untuk dipertunangkan, dipersiapkan untuk dipertunangkan dengan satu laki-laki. Itu kerinduan seorang Paulus sebagai seorang rasul, karena dia dipercayakan untuk bisa menyampaikan, melahirkan, mendidik, ya, membimbing, mengasuh jemaat Korintus itu sampai dia mengatakan semacam itu. Demikian pula kehidupan para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, untuk mempersiapkan bukan saja kembali kepada gambar teladan Allah, tapi juga dipersiapkan untuk sampai bertemu Kristus. Satu laki-laki, satu-satunya laki-laki, ya, untuk apa? Untuk dipertunangkan, dipersiapkan untuk masuk dalam nikah rohani antara Kristus sebagai mempelai pria surga dan sidang jemaat adalah mempelai perempuannya. Ini yang Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita meruntut pada cerita firman Allah yang selama ini kita baca, kita dengar betapa Tuhan itu, ya, ketika menciptakan manusia begitu sempurna, ya, sesuai dengan gambar dan teladannya Allah, tetapi ternyata manusia itu jatuh dalam dosa satu. Dan terhilang semakin jauh, dia pergi semakin jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan sudah berupaya, saudaraku, untuk bagaimana manusia berdosa itu lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib ini untuk memulihkan, untuk mengembalikan citra Allah itu pada manusia. Maka perlu ada asuhan ini, bimbingan ini. Caranya tidak ujuk-ujuk orang berdosa itu langsung mulia, tidak. Kemarin saya mengatakan, bagi orang berdosa untuk mencapai satu kemuliaan lagi, mencapai gambar dan teladan Allah, maka orang berdosa itu harus kembali kepada kebenaran, harus bertobat, hidup benar, bertobat dan hidup benar. Maka kita akan mengalami penyucian, sampai sewaktu-waktu kita juga bisa dipermuliakan bersama Tuhan. Kita mengalami pembaharuan secara sempurna. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, saudaraku. Injil Lukas pasal yang ke-6. Ini kemarin saya sudah memberikan satu pembagian, saudaraku, bahwa Injil Lukas pasal yang ke-6 ini dalam susunan tabernakel terkena halaman. Kemarin saya sudah menjelaskan, halaman ini bicara tentang kebenaran, daerah kebenaran atau daerah iman. Ya, daerah kebenaran atau daerah iman. Ya, nanti akan meningkat, saudaraku, akan meningkat. Masuk ruangan yang pertama, ruangan suci dari halaman, masuk ke bait Allah melalui pintu kemah itu, saudaraku. Ya, pintu kemah itu, ya, kita akan
diperkenalkan akan dibawa kepada ruangan suci, yang di sana juga ada 3 macam alat ini bicara tentang ibadah, dan nanti juga kita sampai akhirnya ya masuk ruangan maha suci melalui kain tabir ini, untuk kita masuk dalam ruangan maha suci, dan di sanalah kita akan bertemu Tuhan senantiasa. Ya, sungguh-sungguh kita bergaul erat dengan Tuhan, bertemu Tuhan. Di sanalah tujuan ibadah kita, sampai di puncaknya ibadah, bukan hanya penyembahan, yaitu proses perobekan daging, tapi sampai daging itu terobek dan kita betul-betul kita masuk ke ruangan maha suci, masuk ke hadirat Allah, bertemu Tuhan, bertemu Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Tadi saya mengatakan bahwa Injil Lukas ini ya dibagi atau terbagi atas 7 bagian. Jadi kemarin saya sudah menunjukkan, jadi Injil Lukas pasal yang ke-6 ini terdiri dari 49 ayat yang dibagi 7 bagian. Yaitu ya sedikit saya mengulang, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, tubuh diasuh oleh Tuhan. 12 sampai 16, jiwa diasuh oleh Tuhan. 17 sampai 19, roh diasuh oleh Tuhan. Ayat 6 sampai 11, perbuatan diasuh oleh Tuhan. Ayat 20 sampai 26, akal diasuh oleh Tuhan. Ayat 27 sampai 45, hati diasuh oleh Tuhan. Ayat 46 sampai dengan 49, perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Jadi betul-betul ya, dalam kehidupan kita ini, gerak langkah kehidupan kita, bahkan sampai tubuh, jiwa, roh kita diasuh oleh Tuhan. Ini luar biasa. Kenapa demikian, saudara? Kita membutuhkan asuhan Tuhan ini. Tadi pujian mengatakan untuk supaya kita tidak tersesat, diasuh, dibimbing oleh Tuhan, untuk supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak disesatkan. Saudara, puji Tuhan. Mari sekarang kita akan masuk dalam bagian yang pertama, saudaraku. Bagian yang pertama, Lukas pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, saudaraku. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saya akan menyampaikan ini dengan pelan-pelan, saudaraku, untuk supaya kita bisa mengerti. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, ayat yang kelima, saudaraku. Ya, perikopnya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Jadi ini pokok pembahasan kita dan cerita yang pertama ini, saudaraku. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Kita baca seluruhnya. Saya mengajak untuk kita membaca, saudaraku. Minimal saudara bisa mendengar, ya. Pada suatu hari Sabat, ini perhatikan kalimat per kalimat, sebab ini semua nanti ada artinya, saudaraku. Ya, nanti semua ini ada artinya. Pada suatu hari Sabat, ini harinya pasti disebutkan hari Sabat itu hari yang ke-7. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, perhatikan, Yesus berjalan di ladang gandum. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggusarnya dengan tangannya, menggisarnya dengan tangannya. Jadi cerita yang sesungguhnya seringkali kita baca, tetapi ini mengandung suatu pengertian yang sangat dalam. Ya, berjalan di ladang gandum. Yesus berjalan di ladang gandum. Ladang itu, satu, itu bicara tentang kegiatan.
Ya, ladang itu tempatnya orang bekerja. Yaitu ladang, bicara tentang ladang, tentang kegiatan. Ya, di ladang gandum. Gandum ini adalah ya sesuatu yang nanti akan bisa dimakan. Jadi kalau kita melihat kegiatan di ladang gandum ini, kegiatan untuk memakan gandum. Ya, memakan gandum, nanti akan memakan gandum. Sebab ceritanya seperti itu. Gandum ini sendiri, ini bicara tentang firman Allah. Jadi kegiatan untuk makan firman Allah. Ini di hari-hari ini. Justru di saat Sabat itu Tuhan membawa murid-murid ini ke ladang gandum. Kenapa dia? Ya. Lalu ayat selanjutnya, suatu murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Dalam Injil Matius, suatu, kenapa dia memetik bulir gandum ini, suatu? Karena dia lapar. Ya, karena dia lapar. Coba untuk kita melihat, suatu, kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-12, suatu. Injil Matius pasal yang ke-12. Jadi kita ya semua dijelaskan oleh firman Allah, suatu. Injil Matius pasal 12 kita akan membaca, suatu, ayat yang pertama. Matius pasal 12 ayat pertama. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Jadi jelas murid-murid ini memetik bulir gandum ini karena lapar. Memetik bulir gandum oleh karena lapar. Pertanyaan buat kita, apa sih kebutuhan orang lapar? Ya. Kebutuhan orang lapar tuh hanya satu, yaitu makanan. Nah, itu sebabnya Injil Matius jelas dijelaskan mereka memetik bulir gandum karena lapar. Maka karena lapar ini, ya, kebutuhan orang lapar itu hanya satu, yaitu adanya ketersediaan makanan itu. Lapar, tubuhnya, perutnya. Ya, kalau lapar ini terus tidak selekasnya ya diberi makan, maka tubuh ini akan menjadi sakit. Itu sebabnya tadi temanya tubuh itu diasuh. Tubuh itu harus diasuh oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi saya mengatakan bahwa untuk mengasuh tubuh ini, supaya tubuh ini diasuh, maka firman Allah ini nanti akan ditampilkan. Ini nanti pada saatnya, saya hanya ingin menunjukkan aja dulu, saudara. Jadi jelas oleh karena lapar. Maka kebutuhan orang lapar itu adalah makan. Kebutuhan pokok. Proses untuk makan sampai bisa makan ini, saudaraku, maka disebutkan tadi murid-muridnya memetik bulir. Dimulai dari memetik. Nanti saya sebutkan aja, nanti ada penjelasannya semua. Mulai memetik gandum. Setelah memetik gandum, menggisarnya. Apa itu menggisar? Mengupas. Ya, menggisarnya. Ya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Mengupas dengan tangannya. Dan setelah itu baru dimakan. Menggisar atau mengupas, jadi nomor satu prosesnya adalah untuk makan itu adalah memakan gandum ini. Dalam kisah ini memetik bulir gandum. Yang kedua itu menggisar. Yang ketiga memakan.
Ini nanti akan dijelaskan semua. Nah, kita sekarang masuk dalam ayat yang kedua. Begitu murid-murid ini dia memetik bulir gandum di masa hari Sabat, saudaraku. Sekalipun dia bersama-sama Tuhan, ternyata ada pribadi-pribadi yang mengawasi, baik itu murid-murid maupun Tuhan Yesus. Dan ternyata, saudaraku, ayat yang kedua, tetapi beberapa orang Farisi berkata, coba, ada beberapa orang Farisi berkata, karena dia melihat pada hari Sabat itu murid-murid itu memetik bulir gandum, saudaraku, dan dilihat oleh orang Farisi, apa katanya? Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Ini masalah Sabat ini masalah serius, saudaraku. Nanti kita akan jelaskan, ya, masalah yang serius, saudaraku. Ya, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Karena menurut adat Yahudi, Sabat itulah hari yang kudus, hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Itu sebabnya tidak heran kalau kemudian murid-murid ini memetik bulir gandum dan ada protes dari orang-orang Farisi ini. Bukan hanya dianggap melanggar adat istiadat orang Yahudi, adat Taurat, saudaraku. Ya, bukan saja itu, saudaraku. Tapi kita bisa melihat orang-orang Farisi memang sengaja juga untuk mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan ini, juga termasuk pada Yesus. Dicari kekurangan, diawasi gerak-geriknya. Coba bayangkan, enak enggak kalau hidup ini diawasi kayak begitu, sudah. Ini salah, itu salah, semua serba peraturan, sudah. Tapi kita lihat, ketika Tuhan Yesus itu dia mendengar, ya, adanya protes dari orang-orang Farisi ini, saudaraku, ayat yang ketiga, lalu Yesus menjawab mereka. Yang diprotes murid-murid, sekarang yang menjawab adalah Tuhan Yesus. Sebab dia adalah penanggung jawab atas murid-murid ini. Ya. Lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud? Perhatikan, jadi Tuhan juga punya argumen, saudaraku. Ya, punya jawaban yang pasti. Ya, dia sebutkan, ya, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud? Dan saya yakin, saudaraku, saya yakin bahwa orang-orang Farisi tahu. Sebab Tuhan Yesus ini, saudaraku, mengutip apa yang ada dalam perjanjian lama. Saudara sekalian, yang ada dalam 1 Samuel di sana, ada cerita tentang itu, saudara. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Nah, jadi dilehke. Ya, dilehke ini. Tuhan Yesus, apa kamu gak ingat waktu Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Tadi saya mengatakan, hukumnya orang lapar itu, sudah, kebutuhan orang lapar yang satu, makan. Maka Tuhan juga mengingatkan kepada Farisi, tidakkah kamu ingat Daud bersama pengikut-pengikutnya waktu dia lapar? Ayat 4, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Pada roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Jelas.
Dengan kata lain, mereka tidak mempersoalkan ya ketika Daud ya dia masuk ke rumah Allah mengambil roti sajian. Tapi kenapa dia mempersoalkan ketika murid-murid itu di hari Sabat itu dia memetik bulir gandum dan dia protes. Dia jelaskan. Tuhan Yesus selalu menjawab, memberikan jawaban yang pasti. Daud itu loh. Pada roti itu hanya untuk bagian dari imam-imam saja. Ya. Pada roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Tetapi ternyata Daud sudah mengambil dan memakannya bersama pengikut-pengikutnya. Ayat 5, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia menunjukkan pribadinya. Menunjukkan pribadinya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini yang Tuhan tunjukkan. Dia menampilkan pribadinya. Sekarang saya akan mulai. Apa itu Sabat buat kita? Sabat itu adalah hari perhentian atau hari yang ketujuh. Itu Sabat. Itu Sabat. Sebenarnya Sabat atau perhentian ini, sebelum adanya Taurat itu sudah ada. Itu sudah ada. Contoh ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan pada hari yang ke-6 sampai Tuhan menciptakan manusia itu, maka pada hari yang ke-7, sekalipun saat itu belum disebutkan Sabat, tapi disebutkan hari perhentian. Berhenti dari segala kegiatan. Dan Tuhan memberkati hari yang ke-7 itu. Jadi saya katakan bahwa sebelum Taurat ada, sesungguhnya Sabat ini sudah ada. Hari perhentian itu sudah ada. Atau kita membaca lebih dulu, saudaraku, ya. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, saudaraku. Ya, saya ingin ya kita tahu semua setelah Tuhan menciptakan manusia itu gambar dan teladannya. Ayat lebih baik pasal yang pertama ayat yang ke-31. Nanti kita lanjut pasal yang kedua, ya. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6 setelah manusia pun juga diciptakan gambar dan teladannya. Ayat pasal yang kedua, ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia. Jadi Tuhan pun juga tahu itu. Sabat itu. Ya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi ini jelas. Dari Tuhan tahu pada hari yang ke-7 itu ada hari perhentian dan Tuhan sendiri berhenti dari segala pekerjaannya. Dan bukan hanya itu, bahwa ia juga memberkati hari yang ke-7 ini.
memberkati. Tetapi kita bisa melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 tadi, bagian yang ayat yang kelima, saudaraku, dia sebutkan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi artinya apa? Artinya, saudara sekalian, bahwa Yesus itu tampil, perwujudan Allah itu ada pada Yesus ini, dan Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dialah sentral, dialah pokok perhentian itu. Dialah Sabat itu. Ya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau kita sadarkan bahwa Yesus itulah Sabat itu sendiri. Dialah perhentian yang sesungguhnya itu. Ya, puji Tuhan. Jelas ayat yang pertama dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 tadi, saudaraku, ya ini berbicara tentang Sabat. Kita mulai dari Sabat dulu. Sebab ayat mengatakan pada suatu hari Sabat, ini penting kata hari Sabat ini, saudara. Ada suatu kegiatan pada hari Sabat, ini penting buat kita. Jelas bahwa di dalam perjanjian lama, Sabat itu berarti perhentian. Tadi saya mengatakan ya. Jadi dalam perjanjian lama bahwa Sabat itu adalah perhentian pada hari yang ketujuh, yang dibuktikan, dilakukan sendiri oleh Tuhan. Ketika Tuhan selesai menciptakan alam semesta ini, 6 hari dia bekerja, maka Tuhan berhenti dalam bekerja, dalam berkegiatan untuk menciptakan alam semesta ini. Ya, ini artinya apa? Ini perjanjian lama, saudara. Pada hari yang ketujuh itu hari perhentian atau disebutkan Sabat. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat, ini perhatikan baik-baik. Hanya pada hari tertentu saja. Jadi jelas. Ya. Hanya hari tertentu saja. Atau hanya dibatasi oleh waktu. Hanya hari Sabat. Perhentian itu hanya hari Sabat saja. Sepanjang 6 hari harus bekerja. Dibatasi dengan waktu. Ya, jadi Sabat perjanjian lama itu hanya dibatasi pada hari tertentu. Dibatasi oleh waktu. Dalam perjanjian lama. Sekarang perhatikan dalam perjanjian baru. Sedangkan di dalam perjanjian baru, saudara sekalian, arti dari Sabat itu adalah perhentian di dalam Roh Kudus. Ini beda. Dalam perjanjian baru, ya artinya adalah perhentian di dalam Roh Kudus. Ini tidak dibatasi oleh hari, tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Ini sudah sekalian. Jadi artinya kita bisa mengalami perhentian kapan saja, di mana saja, lewat Roh Kudus. Lewat Roh Kudus. Perhentian lewat Roh Kudus ini. Perhentian dalam Roh Kudus ini. Puji Tuhan, saudara. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ada perhentian. Apa itu perhentian? Ada satu ketenangan. Ada damai sejahtera. Kalau kita bersama dengan Yesus, berada dalam Yesus, sebab dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.
Dialah sumber perhentian itu. Perhentian itu artinya ada suasana ketenangan. Ada suasana ketenangan. Ada suasana damai. Tujuannya untuk apa ini? Untuk supaya kita bisa dekat kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, Sabat itu untuk Tuhan. Sabat itu untuk Tuhan dan tidak boleh orang melanggar. Ayat mengatakan kalau kita melanggar suatu, maka bisa dihukum mati. Bisa dihukum mati. Ini kalau ada pelanggaran tentang Sabat. Tapi puji Tuhan, saudara sekalian, dalam perjanjian baru ini, Yesus sudah menyatakan diri, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia sumbernya perhentian itu. Perhentian di dalam Roh Kudus yang tidak ditentukan oleh hari, waktu, dan tempat. Kapanpun, dimanapun, jam berapapun, kita bisa mengalami suatu perhentian. Ini yang kita cari. Dan sekarang Yesus sudah tampil sebagai Tuhan atas hari Sabat. Dan sekarang kita tahu sumber perhentian itu hanya ada pada Yesus saja. Jadi kalau kita ini tidak ada perhentian, pikiran kita, angan-angan kita, mungkin kita berada di rumah, mungkin kita berada di gereja, tapi ternyata pikiran, angan-angan hati kita tidak ada di tempat itu. Beredar-edar, tidak ada perhentian. Seperti siapa? Jalannya setan. Kok bisa? Iya. Sewaktu Tuhan mengatakan, "Hei, dari mana kau iblis? Setan, iblis?" Dia kata, "Dari beredar-edar. Kau lihat hambaku Ayub?" Oh, lihat. Jadi hati yang tidak ada perhentian itu, itu sabar hatinya, jangan disebutkan Tuhan. Hati yang beredar-edar atau hati yang tidak ada perhentian itu sama dengan seperti yang disebutkan Tuhan. Seperti jawaban setan, dari beredar-edar, artinya tidak ada ketenangan, tidak ada perhentian, terus dia berjalan. Itulah juga manusia. Begitu susahnya manusia itu dengan ada masalah persoalan yang membuat dia terus berkelana, terus berjalan. Untuk apa? Untuk mencari perhentian, untuk bisa berteduh. Saudara sekalian, untuk bisa berteduh. Itu sebabnya Paulus dalam Ibrani mengatakan, kita di dunia ini tidak ada tempat yang tetap. Kita sedang mencari tempat, kota yang tetap, kota yang akan datang. Ini yang kita cari. Manusia sedang mencari keselamatan, Dan anehnya ketika sudah mendapatkan keselamatan, ada yang coba meninggalkan keselamatan, murtad, meninggalkan keselamatan. Orang lain mencari keselamatan, orang lain mencari perhentian. Kita sudah dalam keselamatan, harusnya sudah dalam perhentian bersama Tuhan. Tapi lucunya kita justru melepaskan perhentian, meninggalkan keselamatan untuk ingin menjadi orang bebas lagi. Seperti setan yang tidak ada perhentian. Puji Tuhan,
Biarlah lewat firman Tuhan ini, mata hati kita dibuka oleh Tuhan. Kita sudah dalam perhentian, sudah bersama Yesus, dan kita tahu lewat firman Allah, Tuhan adalah anak manusia dan Tuhan atas hari Sabat. Perhentian itu hanya ada pada Yesus. Itu sebabnya dia mengatakan, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu, tidak ada perhentian, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan perhentian. Aku akan memberi sentosa. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Kenapa? Karena dialah perhentian itu. Dialah yang mampu untuk memberikan perhentian itu kepada kita. Nah, sekarang bagi kita, kalau kita sudah tahu demikian, berarti kita tahu jalannya ketika kita merana. Pikiran kita, angan-angan kita merana. Tidak ada satu tujuan yang pasti. Segera datang kepada Yesus. Dia yang akan memberikan perhentian kepada kita. Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian, di dalam kitab perjanjian baru minimal ada 3 macam sabat. Minimal ada 3 macam sabat. Kita sebut ada yang namanya sabat kecil. Sabat kecil ini yang tadi saya mengatakan perhentian di dalam Roh Kudus. Perhentian di dalam Roh Kudus. Ya. Yang harus kita alami di hari-hari ini. Apalagi di masa pandemi ini, banyak orang yang menjadi kacau, menjadi takut, menjadi bingung, menjadi khawatir, menjadi stres karena keadaan ini. Kenapa itu terjadi? Saya dikuatkan oleh firman Tuhan ini, sebab saya pernah mengalami hal semacam ini. Ketakutan. Seolah pikiran hati melayang, gak ada perhentian. Pikirannya yang tidak, yang macam-macam. Tapi justru dengan ada sabat ini, perhentian dalam Roh Kudus ini kita butuhkan di hari-hari. Maafkan, kita butuhkan di hari-hari ini perhentian dari Roh Kudus ini. Kita butuhkan di hari-hari ini. Coba kita periksa hati kita. Kita jujurlah. Ya, kita nggak usah sok luar biasa, nggak usah. Kita jujur. Apa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini? Ketidakpastian, kebimbangan, kekacauan dalam hati, pikiran, angan-angan kita yang membuat kita tidak ada ketenangan, tidak ada perhentian. Kenapa? Karena kita tidak mengalami sabat, tidak merasakan sabat itu. Tidak merasakan perhentian di Roh Kudus itu. Saudara sekalian, dunia ini, saudara sekalian, yang bagikan padang gurun ini, dunia yang digambarkan bagikan padang gurun ini adalah tempatnya orang beredar-edar, menyebabkan manusia itu beredar-edar, tidak ada perhentian. Seperti siapa? Seperti bangsa Israel harus beredar-edar selama 40 tahun di padang belantara. Tidak ada kepastian. Tapi Tuhan itu baik. Kita baru mempelajari sejak keluar dari tanah Mesir.
Saudaraku, Tuhan punya rencana yang besar untuk bangsa ini, untuk dibawa negeri ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Itulah tanah Kanaan, untuk dipersiapkan oleh Tuhan. Beredar selama 40 tahun. Itulah perjalanan, itulah kehidupan kita. Juga demikian, beredar-edar, tidak ada kepastian, tetapi kita sekarang menemukan kepastian itu hanya ada pada Yesus, yang Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, sumbernya perhentian itu. Saudara sekalian, salah satu faktor yang menyebabkan manusia itu beredar-edar dan semua kemana-mana, tidak ada yang membuat hati itu tidak nyaman, tidak puas dan semuanya itu. Ini karena tidak mengalami Sabat, tidak mengalami perhentian dari Roh Kudus. Sekalipun mungkin ada makanan dan minuman cukup, sekalipun ada makanan, ada minuman cukup, bahkan berkelimpahan, tapi untuk apa kalau kita tidak ada tempat untuk berteduh? Tidak ada tempat untuk berhenti, untuk ada perhentian. Saudara sekalian, untuk apa? Tapi sebaliknya, saudara sekalian, kalau kita mengalami perhentian di Roh Kudus ini, kita menggunakan Sabat ini, yang tadi saya katakan Sabat kecil sama dengan perhentian di dalam Roh Kudus ini. Ini harus menjadi pengalaman kita semua. Sekalipun juga banyak orang yang masih mencari perhentian itu, yang membuat orang beredar-edar. Tetapi kalau kita bisa merasakan, mengalami Sabat kecil ini, saudara sekalian, maka kita juga akan dibawa. Tadi saya mengatakan ada 3 macam Sabat. Yang pertama, Sabat kecil, perhentian dari Roh Kudus. Dan Tuhan menunjuk pribadinya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka kalau ini kita bisa alami, kita lalui suatu, maka kita akan masuk dalam Sabat yang kedua. Itulah Sabat besar. Apa itu Sabat besar? Yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Hari yang ketujuh itu Sabat besar itu adalah kerajaan 1000 tahun damai. Manusia bekerja, Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh berhenti. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga disebutkan, 1 hari bagi Allah itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Kalau demikian, Sabat itu hari yang ketujuh, 6.000 tahun itu dari Adam sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka pada hari yang ketujuh, Allah berhenti bekerja. Dan sungguh suatu hari yang ketujuh inilah yang saya sebutkan tadi, Sabat yang besar. Zaman 1000 tahun kerajaan damai ini juga akan menjadi bagian kita. Firdaus yang akan datang, zaman 1000 tahun kerajaan damai atau Firdaus yang akan datang ini akan menjadi bagian kita, untuk kita bersama Tuhan selama 1000 tahun sebagai raja-raja, sebagai imam-imam dan raja-raja. Ini Sabat yang besar.
sabat yang besar. Nanti ada sabat yang kekal, yang ketiga. Coba ini dibaca dulu. Ya, sabat besar ini, ya, kerajaan. Jadi sabat kecil itu perhentian dari Roh Kudus. Itu juga harus menjadi pengalaman kita sehari-hari di hari-hari ini, khususnya saat kita menghadapi pandemi ini, saudara. Kenapa? Untuk supaya tadi saya mengatakan bahwa perhentian Roh Kudus ini, dari Roh Kudus ini, untuk membawa kita, untuk supaya kita bisa mengkuduskan diri, mengkuduskan Tuhan. Tuhan dikuduskan artinya Tuhan dipermuliakan, disembah. Ayat mengatakan untuk supaya kita bisa berdoa. Perhentian Roh Kudus itu, dari Roh Kudus itu, untuk membawa kita, untuk kita bisa berdoa, bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini ayatnya 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Tapi sekarang saya menunjukkan sabat besar. Kalau kita lulus sabat yang kecil, perhentian Roh Kudus ini, maka Tuhan juga siapkan sabat yang besar. Zaman 1000 tahun kerajaan damai yang Tuhan siapkan untuk kita. Mari kita akan membaca dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20. Kitab Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20, saudaraku. Ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi 1000 tahun kerajaan damai ini, kerajaan 1000 tahun damai atau Firdaus ini Tuhan sediakan kepada kita. Kepada kita. Kepada siapa? Kehidupan yang setia kepada Tuhan. Atau mungkin kita diizinkan untuk kita mengalami sabat jasmani. Apa itu sabat jasmani? Berhenti dari segala jerih lelah. Artinya mengalami proses yang namanya kematian. Dan Wahyu selalu mengatakan, berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, sebab dia sedang mendapatkan perhentian. Berhenti dari segala jerih lelah. Ini membuktikan bahwa ketika dia hidup, begitu harus berlelah, harus bekerja keras, tidak ada perhentian. Sekarang Tuhan memberikan perhentian. Secara fisik, dia berhenti dari segala jerih lelah, artinya dia meninggal dunia. Tetapi kalau itu karena Tuhan, selama hidupnya dia percaya kepada Tuhan, dia mati, dia akan mengalami kebangkitan. Tadi saya katakan, ya, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, ya, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun kerajaan damai bersama Tuhan. Biar pelajaran tentang sabat ini bukan hanya kita artikan sejasmani. Sabat perjanjian lama yang hanya dibatasi oleh waktu. Tetapi sabat dalam perjanjian baru ini justru akan memberikan suatu kebebasan untuk kita mengalami perhentian bersama Tuhan. Apalagi tadi disebutkan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan Sabat yang besar, kerajaan 1000 tahun damai, ini pun juga menjadi bagian kita. Tidak penting Tuhan izinkan kita hidup atau kita mati, tapi yang penting adalah
1000 tahun kerajaan damai itu bisa menjadi bagian kita. Ada perhentian. Bahkan kita disebutkan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada namanya Sabat kekal. Apa itu Sabat kekal? Itulah kota Yerusalem baru, tempat bagi kita untuk selama-lamanya. Ini Sabat kekal, perhentian kekal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah kota Yerusalem baru. Itu sebabnya Wahyu pasal 21 ayat 5, tema kita di hari-hari ini jelas. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dan Tuhan sudah tunjukkan, dimulai dari langit baru, bumi baru, kota kudus, Yerusalem yang baru turun dari Allah. Inilah menjadi tempat kediaman kita selama-lamanya. Inilah yang disebutkan Sabat yang kekal itu, yaitu Yerusalem yang baru menjadi idaman kita, menjadi masa depan kita. Biarlah lewat renungan firman Allah pada sore malam hari ini dalam ibadah doa ini akan membuka, mencerahkan, memberikan pencerahan kepada kita. Biar setiap kita di hari-hari ini mengalami sabat, mengalami perhentian dalam Roh Kudus. Jangan biarkan hati kita beredar-edar. Jangan biarkan hati kita tidak tenang. Jangan biarkan hati kita tetap dalam kebimbangan dan ketakutan. Ayo kita datang kepada Tuhan, bersama-sama Tuhan, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya Dialah sumber perhentian kita datang kepada Dia. Amin, saudara sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama, dan kita akan melakukan satu pujian yang terakhir untuk kita masuk dalam doa syukur kepada Tuhan. Biar kita senantiasa minta kepada Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama bahwa Sabat itu dikuduskan bagi Tuhan. Untuk kita sekarang, untuk kita mengalami perhentian Roh Kudus, biar hati kita juga disucikan oleh Tuhan. Kalau hati kita disucikan, maka sungguh-sungguh saudaraku, ketenangan, ketentraman, perhentian itu ada dalam hati kita. Kita bisa nyaman menjalani hidup ini. Kita lakukan pujian dari NR nomor 143, sucikan dan kuduskan hati ini. Biar ini menjadi doa permohonan kita pada saat ini. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini. Haleluya.
untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syukur kepada Tuhan. Benar Tuhan, biarlah kehidupan kami lewat firman Tuhan selalu disucikan oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengalami perhentian daripada Engkau Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kami tidak mungkin mengalami suatu perhentian. Itu sebabnya Tuhan, tolong hati ini, hati yang seringkali banyak kebimbangan, keraguan, hati yang seringkali beredar-edar. Tuhan, tolong lewat firman-Mu Tuhan, Engkau sudah menyatakan firman-Mu untuk kami. Dan itu sebabnya firman-Mu yang kami dengar ini boleh kami terima, boleh kami yakini, dan boleh menjadi iman dalam kami. Dan kami boleh mempraktekkan, sehingga kami boleh mengalami perhentian daripada Roh Kudus itu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak lagi kami mengalami ketakutan, kebimbangan, khususnya di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatan-Mu, untuk firman-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar berkat-Mu melimpah dalam kami, dan kami menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun kehidupan yang terlewatkan dari berkat-Mu Tuhan pada sore malam hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita. Ya, sebelum kita nanti akan berpisah, terima doa berkat dan mohon untuk diperhatikan ya untuk jadwal ibadah kita. Nanti kita akan kembali pada hari Minggu, saudaraku. Itu merupakan minggu pertama di bulan Oktober, tanggal 3 Oktober, saudaraku. Maka ibadah disertai Minggu Raya ini disertai dengan perjamuan suci, saudaraku. Bagi saudara yang mau mengikuti, silahkan untuk mempersiapkan anggur dan rotinya, saudaraku. Ya, dipersilahkan untuk bagi saudara kita yang mau mengikuti ya perjamuan suci. Kita akan ibadah mulai jam 5:30 sore tepat. Untuk ibadah-ibadah berikutnya nanti kita dengarkan untuk pengumuman hari Minggu. Nanti kita akan berdoa untuk ibadah kita, saudaraku, biar Tuhan menolong membuka jalan ya. Dan juga kita berdoa untuk sidang jemaat yang membutuhkan pertolongan, yaitu Ibu Ani atau Tante Ani Warau dalam pemulihan di rumah. Supaya Tuhan tolong Om Edwin, juga saudara kita yang sedang melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan, sidang jemaat yang juga dalam menghadapi masalah ekonomi, masalah keuangan, dan masalah yang lain, biar Tuhan juga memberikan pertolongan. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya
Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau baik dan Engkau luar biasa. Biarlah Sabat ini menjadi pengalaman pribadi atau menjadi pengalaman setiap pribadi kami, yaitu perhentian Roh Kudus ini nyata dalam kami Tuhan, untuk kami mampu menghadapi masa-masa yang akan datang, sampai kami sewaktu-waktu masuk dalam Sabat yang besar, sampai Sabat yang kekal, untuk bersama-sama Engkau, tidak terpisahkan lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jam-jam ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Ya Tuhan, kami belajar untuk menekuninya sampai Engkau datang yang kedua kali. Berdoa pula untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang dalam masalah persoalan yang menghadapi pemulihan kesehatannya, Tante Aniwaro, juga Om Edwin, Tuhan kiranya jamah dan Tuhan tolong sampai sembuh secara sempurna. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil Tuhan, yang menghadapi masalah persoalan dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Biar Tuhan pun juga mengulurkan tangan kasih-Mu untuk memberikan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kerinduan kami untuk bisa beribadah tatap muka pun kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong kami dan memberikan kerinduan hati kami untuk kami bisa kembali beribadah seperti sedia kala, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sidang jemaat semua, demikian pula pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam-Mu Tuhan, Engkau tetap memberkati, memakai mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, senantiasa kami bawa kepadamu, khususnya para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan yang dari surga, memberikan hikmat marifat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami sungguh-sungguh akan memberikan kenyamanan, akan memberikan kelegaan kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Dan nama-Mu yang dipermuliakan. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi bangsa kami, khususnya untuk anak-anak ketebusan-Mu, ya Tuhan, gereja-Mu, sidang jemaat-Mu, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, mau beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Ya, salam sehat buat kita semua. Kita bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Amin.